Halo semuanya, bertemu kembali di Film Saku Channel. Tentunya doa terbaik untuk kalian semua ya. Semoga selalu sehat dan sukses dalam segala aktivitasnya. Kali ini untuk menemani waktu santai semuanya, kita akan dibawa ke sebuah alur film drama yang berjudul The Tearsmith atau si pembuat air mata yang dalam istilah film ini adalah sang serigala. Layaknya seperti dongeng, kisah ini akan berfokus kepada seorang gadis bernama Nika yang harus tinggal di panti asuhan karena kematian kedua orang tuanya. Dan hal itu juga yang akan merubah semua kehidupannya di masa depan. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan ada sebuah keluarga kecil yang sedang dalam perjalanan pulang. Di dalamnya ada seorang gadis kecil cantik yang bernama Nika. Ia bersama kedua orang tuanya saat itu. Namun sayang dalam perjalanan mobil mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan kedua orang tua Nika meninggal seketika. Dari peristiwa itu, Nika yang sendirian akhirnya menjadi anak yatim piatu. Dan karena tidak ada yang menjaga, Nika pun akhirnya dibawa ke sebuah rumah panti asuhan. Rumah panti itu bernama The Sunny Creek House. Setibanya di rumah itu, Nika pun disambut oleh kepala yayasan yang bernama Margaret bersama anak panti lainnya. Tanpa basa-basi, Margaret pun langsung mengatakan 3 aturan wajib yang Nika harus taati di sana, yaitu tentang keteraturan, rasa hormat, dan kepatuhan. Margaret kemudian meminta kalung kupu-kupu yang dipakai Nika saat itu, karena di panti tidak boleh menyimpan barang pribadi katanya. Awalnya Nika menolak karena kalung itu adalah pemberian almarhumah ibunya, namun Margaret tidak peduli dan langsung saja ia menyuruh anak panti yang bernama Rigel untuk mengambil kalung tersebut. Selanjutnya Margaret meminta anak lain yang bernama Adeline membawa Nika menuju kamar. Sesaat di kamar, Adeline bertanya kepada Nika apakah ia mau menjadi sahabatnya. Dan dengan senang hati, Nika pun mengiyakan. Singkat cerita, Nika dan Adeline kini sudah beranjak remaja, dan hari itu Nika akan dijemput oleh calon orang tua asuhnya. Nika bersedih karena ia harus berpisah dengan sahabatnya Adeline. Namun ia sangat berterima kasih kepadanya, karena tanpa Adeline, Nika tak akan mampu bertahan hingga selama ini. Ketika berjalan keluar, Nika mengingat momen menyedihkan selama ia hidup di panti. Bertahun-tahun ia berharap ada seseorang yang segera mengadopsinya, namun ia tidak pernah terpilih. Bersyukur hari ini Nika mendapatkan orang tua asuh. Mereka adalah Anna dan Norman dari keluarga Millicent. Sejenak ketika mereka beranjak keluar, semua langkah terhenti karena mendengar seorang memainkan piano dari ruang tengah. Ya, itu adalah Rigel, si anak emas kebanggaan Margaret. Di panti asuhan itu, Rigel sangat baik kepada semua orang, kecuali kepada Nika. Melihat Rigel, Anna dan suaminya kemudian merasa tertarik dan ingin mengadopsinya juga. Awalnya Margaret keberatan, namun keduanya berhasil menyakitkan kepala yayasan itu, yang pada akhirnya Rigel pun ikut dengan mereka. Selama ini Nika sangat menginginkan punya keluarga dan hidup di luar panti. Namun saat keinginannya akan terwujud, kini ia harus berdampingan dengan orang yang selalu jutek kepadanya. Tapi meskipun begitu, Nika bertekad untuk bisa berdamai dengan Rigel. Setiba di rumah, Anna lalu membawa Nika ke kamarnya, sedangkan Rigel bersama Norman. Di sini terungkap fakta keluarga itu ternyata memiliki putra yang bernama Alan. Ia juga suka bermain piano, namun telah meninggal dunia. Dengan inisiatif, Nika lalu pergi menemui Rigel di kamarnya. Alih-alih ingin membina hubungan baik, namun dengan ketus Rigel menjawab bahwa Nika harus menjauhi dan jangan pernah masuk ke kamarnya lagi. Di saat makan malam bersama, Anna dan Norman kemudian berusaha memulai obrolan untuk membangun chemistry di antara mereka. Namun, pembicaraan tersebut terlihat menjadi sangat canggung. Sesaat Nika kemudian izin untuk pergi ke toilet, dan tak lama berselang, kemudian Rigel pun menyusulnya. Di sana, mereka lalu terlibat pembicaraan yang sangat tidak menyenangkan. Mereka berdua saling ancam dan meminta agar sama-sama saling menjauh. Nika akhirnya kembali ke kamarnya berusaha untuk tidur. Dalam mimpi, ia terbayang saat diikat oleh Margaret di ruang bawah tanah. Sontak ia pun menjadi terbangun. Lanjut di esok hari, tampak mereka diantar oleh Norman ke sekolah untuk pertama kalinya. Dan ketika menyeberang jalan, Nika hampir saja ditabrak oleh mobil yang melintas. Tapi untung saja Rigel menariknya. Di sekolah terlihat Rigel sangat menjadi perhatian para siswi, sedangkan Nika langsung difoto oleh Billy. Ia adalah salah satu siswi yang mengaku menjadi panitia penyambutan. Billy pun langsung mengenalkannya ke Mickey, namun Mickey malah cuek dan pergi.
Kemudian terlihat Nika yang melewati Philip dan temannya. Sekejap Philip lalu terdengar berkata mesum tentang Nika. Rizal pun mendengar hal itu dan merasa tidak terima, yang berujung mereka terlibat sebuah perkelahian. Malamnya Nika bertanya kepada Rizal mengapa ia mau diadopsi oleh Anna dan Norman. Rizal pun tidak mau menjawab pertanyaan itu. Nika kemudian menawarkan bantuan untuk mengobati lebam di wajahnya. Namun tetap saja Rizal menolaknya dengan ketus. Di pagi hari berikutnya, Anna berencana mengajak Nika ke butik untuk membeli pakaian baru. Sembari ia juga meminta tolong ke Nika membawakan baju milik Rizal ke kamarnya. Di sana Nika dan Rizal kembali terlibat obrolan tegang tentang si pembuat air mata atau sang serigala. Dan terlihat Nika merasakan getaran perasaan yang hebat saat tangan Rizal menyentuh wajahnya. Esok hari ketika di sekolah, Nika tampak didekati oleh Lionel. Tampak juga dari jauh Rizal yang terus memperhatikan mereka berdua. Lanjut ke scene berikutnya, terlihat Anna membawa Nika dan Rizal ke dalam sebuah butik. Di sana, Nika lalu mencoba sebuah pakaian baru. Dan ketika Anna mencoba mengikatkan sabuk di pakaian itu, tiba-tiba Nika menjadi kolaps dan mengalami kesulitan bernapas. Momen itu mengingatkannya saat ia diikat oleh Margaret di rumah panti. Flashback kembali di masa lalu, saat itu terlihat Nika yang sedang dihukum oleh Margaret di ruang bawah tanah. Ia merasa sangat tersiksa, namun selalu ada sebuah tangan yang menggenggam tangannya dan itu membuat hati Nika menjadi tenang. Dalam kebimbangan, Nika sebenarnya ingin sekali bercerita kepada Anna tentang masa lalunya di panti, namun ia masih belum berani. Terlihat Anna memberitahukan bahwa hari itu adalah perayaan Hari Bunga, yang kalau di sekolah baru Nika ada sebuah tradisi seseorang akan memberikan bunga untuk gadis yang disukainya. Saat di sekolah, terlihat Nika bersama Billy dan Mickey yang sedang membuka loker masing-masing. Dan betapa terkejutnya Nika saat membuka loker miliknya, karena ia melihat ada mawar hitam di sana. Menduga itu pasti adalah perbuatan Rizal, Nika pun kemudian berlari pulang untuk menemuinya. Sampai di rumah, ia langsung menuding tentang mawar itu kepada Rizal. Namun Rizal tidak pernah merasa memberikan Nika bunga, dan dengan tatapan tajam, Rizal pun terus mendekat. Sampai akhirnya mereka terjatuh di atas kasur, namun aksi mereka harus terhenti karena Anna memanggil Nika. Yang ternyata di depan rumah terlihat sudah ada Lionel yang datang. Lionel lalu mengajak Nika untuk sekedar nongkrong di sebuah kafe. Rizal pun hanya bisa melihat kepergian mereka dari jendela kamarnya. Saat di kafe, Nika banyak berbicara tentang latar belakang keluarganya kepada Lionel. Beda halnya di rumah, Rizal terlihat galau sambil memainkan pianonya. Dan perasaannya tambah galau saat melihat Nika diantar pulang oleh Lionel hujan-hujanan. Di teras rumah, Lionel pun mengungkapkan kekagumannya kepada Nika. Ia bahkan berusaha menciumnya, tapi Nika menolaknya secara halus. Kembali ke dalam rumah, Nika melihat Rizal yang sedang main piano. Ia terus menatapnya sambil berpikir bahwa Rizal mungkin sebenarnya bukan orang jahat, dan Nika malah menjadi penasaran dengan sikap Rizal yang selalu kasar kepadanya. Lalu terlihat Rizal memegang kepalanya yang sakit. Nika pun mencoba mendekati seraya bertanya tentang keadaannya. Lagi-lagi Rizal malah marah dan meminta Nika agar tidak menyentuhnya. Nika pun tambah heran dengan sikap Rizal tersebut. Saat Nika makan malam, tiba-tiba Lionel video call. Wajahnya babak belur karena dihajar oleh Rizal. Sejurus kemudian, Rizal pun tiba di rumah dengan keadaan yang sama. Nika langsung menghampirinya dan lalu bertanya mengapa ia menghajar Lionel. Dengan kepayahan, ia hanya mengatakan bahwa Nika adalah sosok serigalanya. Dan setelah itu, Rizal pun ambruk. Karena Rizal tampak demam, Nika pun langsung membawanya ke kamar untuk dirawat. Kebetulan malam itu, Anna dan Norman tidak bisa pulang cepat. Mereka sedang terjebak hujan angin dan banjir. Nika kemudian memberi Rizal obat penurun panas. Sesaat tampak suasana pun menjadi romantis. Rizal lalu meminta Nika agar tetap menemaninya di kamar. Di sini terlihat Rizal menjadi manja dan sudah berani menunjukkan bahwa ia sebenarnya mencintai Nika. Kembali ke masa lalu, sebenarnya saat Margaret menyuruh Rizal mengambil kalung milik Nika, Rizal ternyata menyimpan kalung tersebut di laci kamarnya. Di situasi lain juga terlihat Nika yang akan dihukum oleh Margaret karena di saat yang lain duduk untuk makan, ia malah berjalan untuk mengambil sebotol garam. Saat itu Rizal pun dengan sengaja melukai tangannya sendiri untuk mengalihkan perhatian Margaret. Selanjutnya diperlihatkan Adelaide yang sedang menjenguk Rizal. Rizal tampak menunjukkan kalung milik Nika yang pernah diambilnya itu. Melihat itu, Adelaide pun baru mengerti ternyata selama ini Rizal menyukai Nika.
Rizal lalu meminta Adeline untuk merahasiakan perasaannya itu. Kembali ke masa sekarang, sejak kejadian malam itu, Nika akhirnya mengetahui bahwa Rizal menyukainya, dan atas itu Nika pun mulai menjauhi Lionel. Tapi anehnya, bukannya membaik, hubungan mereka malah tampak seperti kembali ke awal di saat panti dahulu. Beberapa waktu kemudian, keluarga Milligan kedatangan tamu seorang gadis bernama Asia beserta kedua orang tuanya. Dan ternyata Asia ini adalah mantan kekasih Alan. Ia terlihat kurang begitu menyukai Nika dan Rizal. Di waktu bersamaan, Adeline pun juga datang ke rumah Anna untuk menemui Nika. Ia bisa keluar dan diperbolehkan kerja di luar panti dikarenakan usianya yang sudah menginjak 18 tahun. Mereka berdua kemudian terlihat berbincang. Adeline melihat Nika sepertinya masih trauma atas perlakuan buruk yang didapatnya selama di panti. Ia lalu mengajak Nika untuk melaporkan Margaret atas perbuatannya itu. Namun Nika menolak untuk menjadi saksi, karena ia belum siap berhadapan dengan Margaret. Dan sebelum pulang, Adeline pun tak lupa menghampiri Rizal. Ia lalu bertanya mengapa Rizal tidak menceritakannya saja kepada Nika, alasan ia mau diadopsi oleh keluarga Milligan. Yang sebenarnya adalah karena Rizal yang selalu ingin di dekat Nika. Rizal hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin merenggut kebahagiaan Nika dengan keluarga barunya. Kemudian di malam harinya, Nika menemui Rizal dan mengatakan bahwa ia ingin memberinya sebuah kado ulang tahun. Namun Nika tidak tahu harus memberi apa. Ia lalu menyuruh Rizal meminta apa saja dan pasti akan dipenuhi, kata Nika. Tak diduga, Rizal malah meminta tubuh Nika. Seraya mendekat, Rizal pun mulai mencium Nika, namun sesaat semuanya harus terhenti karena Lionel memanggil dari luar. Nika kemudian pergi menemuinya di bawah dalam derasnya hujan. Lionel kemudian mengungkapkan isi hatinya, dan ia mengatakan bahwa ia sangat terganggu mengingat Nika tinggal serumah dengan Rizal. Lionel lalu kembali mencoba mencium Nika, namun Nika menolak dan langsung masuk ke dalam. Di dalam rumah, Nika kembali menemui Rizal di kamarnya. Rizal yang cemburu lalu menyuruh Nika untuk pergi, tapi Nika malah tambah mendekat lalu memasrahkan dirinya, dan benar saja mereka pun akhirnya bermesraan. Namun sayang Rizal menghentikannya dan kembali menyuruh Nika untuk pergi. Dengan perasaan mendalam, Rizal mengatakan bahwa dirinya tidak pantas untuk Nika. Obrolan mereka pun menjadi sangat sentimental, yang ujungnya Rizal kemudian mencium kening Nika dengan penuh perasaan. Esok malamnya, Nika pergi ke acara pesta dansa, sedangkan Rizal bersiap-siap pergi untuk kembali ke panti. Di pesta, Lionel tampak mengajak Nika berdansa, dan mereka pun larut bergoyang. Terlihat Nika yang kemudian sedikit mabuk saat itu. Lionel pun lalu mengajaknya pergi meninggalkan pesta dan masuk ke salah satu ruangan. Tak disangka, di sana ia malah mencoba memperkaus Nika. Di sisi lain, Rizal tampak menyusul pergi ke pesta itu. Ia lalu mencari keberadaan Nika di sana. Untungnya Rizal datang tepat waktu. Dengan kesal, Lionel akhirnya meninggalkan mereka berdua di sana. Suasana pun kembali syahdu yang membuat mereka akhirnya menuntaskan apa yang belum tuntas sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Nika dan Rizal tampak keluar dari tempat itu, tapi mereka dihadang oleh mobil Lionel, yang pastinya berusaha menabrak mereka berdua. Untung saja mereka sempat melompat ke sungai, dan kemudian diceritakan Nika dan Rizal pun selamat dan dirawat di rumah sakit. Selama Nika pingsan, ia melihat bayangan Rizal yang memegang tangannya saat disekap oleh Margaret, dan begitu siuman, Nika langsung bertanya kepada Adeline tentang mimpinya tersebut. Adeline pun mengiyakan kebenaran atas mimpi Nika itu. Mengetahui hal itu, Nika langsung bertanya tentang keberadaan Rizal. Sang dokter pun lalu mengatakan bahwa Rizal dalam kondisi kritis. Ia koma akibat kecelakaan tersebut. Selain itu, ia juga memiliki riwayat tumor di kepalanya, yang menyebabkan Rizal sering demam dan sakit kepala. Di sana, Anna juga mengatakan Rizal kembali ke panti dan menolak untuk diadopsi. Selain itu, Anna juga memberikan titipan Rizal kepada Nika, yaitu sebuah kalung kupu-kupu peninggalan ibunya. Nika kemudian bergegas meminta bertemu dengan Rizal. Adeline pun kemudian membawa Nika ke ruangan di mana Rizal dirawat. Namun di sana, ia bertemu Margaret yang tidak mengizinkannya menemui Rizal. Margaret mengatakan bahwa Nika lah yang menyebabkan Rizal seperti ini, dan ia mengatakan selamanya ia tak akan mengizinkan Nika bertemu dengan Rizal. Karena geram, akhirnya Nika memutuskan memperkarakan Margaret ke pengadilan atas perbuatannya selama di panti asuhan. Di waktu selanjutnya, tampak Asia yang menjenguk Nika dan Rizal di rumah sakit. Ia kemudian minta maaf atas sikap buruknya selama ini, dan mereka pun akhirnya berbaikan. Lanjut ke persidangan, di luar dugaan banyak kesaksian dari penghuni panti yang tidak berani berkata jujur di depan hakim. Mereka masih terjebak dengan rasa trauma selama hidup di sana. Dan kini tibalah giliran Nika yang memberikan kesaksian.
Sempat goyah karena ditekan oleh pengacara Margaret, Nika kembali terlihat syok dan akan traumanya. Ia lalu izin ke toilet untuk menenangkan diri. Terlihat Anna kemudian mendatanginya, seraya memberikannya support dan semangat. Yang pada akhirnya Nika pun dengan berani menceritakan semuanya kepada hakim. Persidangan pun lalu dimenangkan oleh pihak Nika. Setelah itu, ia kemudian berlari untuk menemui Rizal di rumah sakit. Dengan penuh haru, Nika lalu mengatakan bahwa pihak mereka menang di pengadilan dan Margaret tak akan bisa menyakiti mereka lagi. Nika juga mengatakan bahwa ia sangat mencintai Rizal. Tak lama berselang, jari Rizal pun mulai bergerak dan ia pun mulai siuman dari komanya. Di ending credit scene, terlihat Nika dan Rizal yang memutuskan menikah dan memiliki seorang putri yang cantik. And the end, film pun tamat.